Ya, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada pembelajaran hari ini, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitar. Hari ini adalah pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, ayo kita lanjutkan pembelajarannya. Oke. Nah, pembahasan kita hari ini ada 3. Yang pertama tentang narasumber dalam wawancara. Yang kedua, langkah-langkah membuat mosaik. Yang ketiga, melestarikan hewan langka. Dan yang keempat adalah evaluasi. Oke, kita lanjut. Nah, narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang tentu pada materi sebelumnya sudah dijelaskan, sekarang Bapak jelaskan kembali. Yaitu syaratnya minimal 3 seperti ini. Nomor 1, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Jadi sudah mengetahui ya. Terkait dengan apa yang kita wawancara itu, yang sebagai narasumbernya harus sudah paham. Nomor 2, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik itu. Jadi sudah memiliki keahlian, namanya di bidang apa, topik kita apanya tentang peternakan ayam, itu berarti yang di sebagai narasumbernya sudah memahami tentang prakteknya atau tekniknya, keahliannya di bidang peternakan ayam, seperti itu. Nomor 3, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, ini berkaitan dengan prakteknya yang dialami oleh narasumber itu setiap hari, ataupun pengalaman-pengalaman yang telah narasumber alami di bidangnya sesuai dengan topik itu. Oke, kita lanjut. Nah, sikap-sikap wawancara yang baik terhadap narasumber. Sikap apa yang baik sebagai pewawancara? Nah, yaitu yang bertanya itu yang perlu terapkan terhadap narasumber. Yaitu yang pertama adalah memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Jadi ini yang pertama, kalian harus memperkenalkan diri dan menyatakan apa tujuannya kalian mewawancarai beliau atau narasumber tersebut. Nomor 2, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Berarti narasumber yang kalian minta itu berarti beliau sudah memenuhi syarat yang seperti tadi. Kemudian kita memintanya dengan bahasa yang santun dan sopan kepada narasumber atas ketersediaannya sebagai narasumber. Terus yang nomor 3, ini yaitu menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Berarti janji itu yang kalian buat sama narasumber harus ditepati. Umpamanya tanggal 2, ya diusahakan tanggal 2 hari Rebo, itu umpamanya harus kalian tepati tanggal 2 hari Rebo, jam berapa, di mana, gitu harus jelas ya. Jangan membuat rancu terhadap narasumber. Kita menghargai waktunya sebagai narasumber. Nah, nomor 4, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minum sebelum atau sesudah wawancara. Jadi apa yang diminta narasumber ataupun tidak diminta oleh narasumber, kita sebagai pewawancara yang berkepentingan hendaknya memberikan minum, sekedar minum kepada narasumber, seperti itu. Yang nomor 5, sebagai pewawancara harus berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Jadi kalau saat kalian mewawancarai narasumber, saat narasumber memberikan penjelasan sebagai menghargai pendapatnya narasumber, jangan kalian lelai atau menoleh ke samping. Pandanglah
narasumber sebagai pembicara dengan santun ya, interaktif, jangan lain-lain. Narasumber menjelaskan dengan begitu seriusnya, tapi kalian sebagai wawancara lain-lain itu tidak santun namanya, tidak menghormati narasumber yang telah susah payah memberikan penjelasan. Nah, nomor 6 yaitu sebagai pewawancara harus mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Nah, pertanyaan yang kalian ajukan kepada narasumber jangan diulang-ulang lagi pertanyaan yang sama, kecuali narasumber itu menyatakan pertanyaannya yang kurang jelas yang kalian ajukan, baru kalian ulangi pertanyaannya. Jangan pertanyaan yang sama kalian ulangi terus padahal narasumber sudah paham, seperti itu. Jadi itu akan mubazir, tidak efektif. Nah, itu. Sekarang nomor 7, sebagai pewawancara yang memberi pertanyaan tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat sekali-kali kalian memotong pembicaraannya narasumber. Jadi berikan dulu beliau penjelasan, menjelaskan, kemudian nanti ada hal baru kalian boleh lagi mengajukan pertanyaan gitu. Yang terakhir, ingat mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Itu jangan lupa. Tadi pertama adalah salam perkenalan. Yang terakhir tentu mengucapkan terima kasih. Itu paham anak-anak kan? Nah, sampai di situ dulu. Kita lanjut lagi pada materi berikutnya. Lanjut. Sekarang kita lanjut lagi, yaitu daftar pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber haruslah sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan adalah pada saat wawancara adalah kata tanya apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Itu sudah Bapak jelaskan pada materi sebelumnya. Kalau kalian kurang paham tentang kata tanya ini, silakan kalian simak lagi materi yang sebelumnya. Ya, itu ya, kita lanjut dulu. Nah, saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Nah, ini maksudnya saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Artinya pertanyaan yang itu jangan diulang-ulangi lagi ya. Karena narasumber sudah paham, kalian tidak usah ulangi lagi pertanyaannya itu. Jadi umpamanya pertanyaan yang tidak baik seperti ini. Berapa Bapak punya babi dan bagaimana caranya merawatnya serta bagaimana memberi makan? Itu udah lebih, itu udah boleh. Jadi satu pertanyaan untuk satu jawaban seperti itu. Jadi cukup berapa Bapak punya babi, cukup seperti itu. Jangan isi lagi bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara ngasih makannya dalam satu kalimat tanya, tidak boleh. Itu harus satu pertanyaan, satu yang diharapkan jawabannya supaya jelas ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Artinya pertanyaan yang setelah kalian ajukan setelah dijawab oleh narasumber, baru kalian boleh mengajukan pertanyaan berikutnya. Tidak boleh saat pewawancara narasumber memberikan menjelaskan kalian bertanya lagi gitu. Jadi belum selesai menjelaskan sudah bertanya lagi, tidak boleh. Jadi selesai menjelaskan secara detail oleh narasumber, baru kalian boleh melakukan pertanyaan berikutnya dan bergantian dengan narasumber menjelaskan. Setelah saya menjelaskan, baru kalian bertanya lagi. Setelah kalian bertanya, narasumber kembali menjelaskan, seperti itu. Bergantian ya. Kita lanjut lagi. Nah, contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Contohnya,
Mengapa penyu itu harus dilepas di laut? Ini pertanyaan yang baik. Dan pertanyaan kedua setelah dijelaskan, baru kalian menjawab. Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Ini pertanyaan sudah dua. Tidak boleh pertanyaan yang ini digabung jadi satu. Umpamanya, mengapa penyu-penyu harus dilepas di laut? Lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu tidak dilepas ke laut? Itu salah, berarti dibagi dua. Ya, pertanyaan pertama mengapa penyu harus dilepas, kemudian apa yang terjadi setelah penyu itu tidak dilepas ke laut, seperti itu. Jadi dibagi dua, tidak boleh digabung. Jadi satu-satu pertanyaan dan bergantian, itu maksudnya. Kita lanjut lagi. Nah, dalam membuat pertanyaan ya, perlu kalian pahami, kita harus kelompokkan dulu pertanyaan wawancaranya. Ya. Mengapa pertanyaan wawancara dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus? Jadi dari umum pertanyaannya baru ke hal-hal yang lebih khusus atau mendetail, lebih rinci gitu ya. Itu. Nah, pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Ini juga sudah Bapak jelaskan pada materi sebelumnya. Bagaimana caranya membuat pertanyaan, apa tujuannya, dari umum ke khusus seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara. Lawan bicara itu siapa? Berarti narasumbernya. Yaitu ini secara umum ini tidak boleh menyinggung perasaan yang ajak berbicara atau lawan berbicara. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Nah, umpamanya kalau kalian mewawancara suatu kasus, itu tidak boleh membela yang bersengketa itu. Jadi harus kalian berada di posisi tengah-tengah. Ya, posisi tengah-tengah artinya tidak membela si A, tidak membela si B. Jadi berada di posisi tengah-tengah, tidak ada membela salah satu pun. Jadi kalian harus netral, netral. Kita lanjut. Nah, yang terakhir, setelah kalian selesai membuat data pertanyaan, sikap-sikap kalian yang telah baik dalam wawancara, kemudian mengelompokkan pertanyaan, bagaimana cara menghargai narasumber, maka yang terakhir, yang paling penting adalah laporan wawancara. Ini yang terpenting hasilnya. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Nah, itu kita mengajukan pertanyaan itu mencari informasi. Kita lanjut. Nah, semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat. Jadi, kita harus catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Nah, ini harus dicatat. Ya, jangan ingat-ingat saja, nanti kan lupa ya. Jadi harus dicatat, harus ada bukti secara fisik dicatat, secara ditulis dengan tulis yang rapi, dan harus laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Itu ya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, sampailah saatnya kita tiba pada materi langkah-langkah membuat mozaik. Yang sebelumnya adalah membuat kolase, sekarang kita membuat mozaik. Nah, sekarang apa itu mozaik? Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil ya.
berpul kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Ini hampir sama dengan kolase. Ya, hampir sama dengan kolase, tapi ini bedanya adalah menggunakan potongan-potongan yang berukuran kecil, potong-potongan berpul kecil. Nah, itu namanya mozaik. Nah, kita lanjut dulu. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya, siapkan kertas origami. Kalian tahu kertas origami? Ya, kertas yang berwarna-warni itu ya. Kertas kosong ya, pensil dan lem kertas. Nah, ini dari kertas origami, ini kertas yang berwarna-warni itu ya. Sekarang kita lanjut, langkah keduanya adalah membuat sket. Buatlah pola atau sket ya pada kertas kosong. Pokoknya kalian membuat mozaik tentang kupu-kupu. Ini gambar dulu kupu-kupunya di luarnya ya, seperti ini, dibuat garis-garis dulu ya, lalu kita isi lem baru tempelkan potong-potongan itu. Kita lanjut. Nah, ini potong-potongan sudah. Nomor 3, sobeklah kertas origami menjadi potongan-potongan kecil. Nah, semakin kecil potongannya itu biasanya akan semakin bagus. Jadi kalau potong besar-besar itu biasanya hasilnya kurang rapi anak-anak. Ya, nanti kalau sudah pertemuan langsung tatap muka, kita akan coba membuat mozaik dan kolase ya. Ini bedanya. Ini potongannya kecil-kecil. Kalau kolase kan dia pakai biji-bijian ya, daun-daun kering. Kalau ini kertasnya kertas origami, tapi potong kecil-kecil berupa bentuk daripada apa yang kalian membuat temanya. Kita lanjut. Nah, ini sobekkan kertas origami menjadi potong kecil ini, kemudian kalian isi lem dulu. Sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil. Nah, ini setelah itu isi lem dulu, ini diisi lem ya. Lem, kita lanjut keempat dan kelimanya, baru ditempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola. Nah, ini kita rapikan masing-masing, jangan lewati garis ini, tidak boleh lewat daripada garis ini supaya pekerjaannya rapi ya. Ikuti apa yang kalian telah buat, sketnya atau polanya, ikutilah itu, tidak boleh melebihi daripada gambar atau sket atau pola yang telah kalian buat. Nah, ini umumnya sayapnya kupu-kupu, nanti warna seperti ini sayapnya juga mungkin sama seperti ini ya. Ini harus potongannya kecil-kecil, jangan terlalu besar. Kalau besar itu tidak rapi, akan kelihatan hasilnya akan jelek ya, tidak kurang baik ya. Bisa tetapi hasilnya kurang bagus begitu. Lanjut. Nah, ini hasilnya origami. Lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutup dengan sobekan kertas origami. Jadi polanya ini kalian sudah isi kertas ya, seperti ini sudah kelihatan bentuk kupu-kupunya. Nah, ini sayapnya ini udah penuh ini. Nah, ini kan ada lebih nih di pinggirnya, ini pas dia ya, udah rapi semua ya. Ini seperti ini. Nah, ini namanya adalah mozaik ya, mozaik. Kita lanjut. Nah, sekarang hasil karya kalian sudah selesai, sudah saya mengerjakan. Ingat, memberikan apresiasi terhadap hasil karya mozaik. Tahu kalian apresiasi anak-anak? Apresiasi artinya memberikan penghargaan, menghargai hasil karya yang telah kita buat. Nah, bagaimana cara beri apresiasi? Nah, apresiasi merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya seni. Artinya memberikan nilai. Kalau kalian biasanya kumpul itu memberikan nilai di kelas juga bisa dengan tepuk tangan. Tetapi kalau mozaik ini mungkin memberikan apresiasinya ya, dibuat bingkai ya, yang rapi seperti itu, dibingkai, dirapikan ya, memberikan penilaiannya cukup bagus ya atau kurang bagus. Itu artinya memberikan apresiasi, penghargaan atau penilaian ya. Kita lanjut lagi. Nah, contoh apresiasi hasil karya mozaik. Ini contoh film. Apresiasinya, karya mozaik ini bagus dan indah. Nah, seperti ini penghargaannya atau apresiasinya.
"Wih, karya mosaik kalian itu bagus dan indah," gitu. Ya menurut saya karya mosaik ini akan lebih baik tambahkan gambar hewan, itu gambarnya ini tentu mereka yang membuat mosaik itu merasa senang, dihargai, bangga, berarti hasil karya saya ini bagus, mungkin kurang gambar hewan saja gitu. Jadi memberikan penilaian itu ya tetap memberikan kritik itu tetap tidak menyinggung yang membuat karya mosaik itu. Jadi seperti ini sasarannya, umpamanya nih, karya mosaik ini bagus dan indah sekali ya. Nah, sudah bilang bagus, kemudian kalau kalian maunya tidak kurang penilaiannya dikit, ya menurut saya yaitu karya mosaik ini akan lebih baik ditambahkan gambar hewan, itu umpamanya pendapatnya si ini ya. Ya, ini yang membuat mosaiknya orang lain, tapi ini memberikan apresiasi atau penghargaan atau penilaian seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang sedikit kita singgung lagi adalah melestarikan hewan langka. Melestarikan hewan langka, banyak hewan-hewan langka ini sudah habis karena diburu, karena habitatnya rusak, itu maka kita wajib memelihara atau melestarikannya. Manusia wajib melestarikan hewan langka. Ya. Nah, tempat melestarikan hewan langka itu namanya Kebun Binatang Ragunan. Ini adalah salah satu pelestarian ya. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka. Salah satunya mendirikan suaka margasatwa, kebun binatang, dan taman nasional. Ini harus ada perawatannya binatang-binatang atau hewan-hewan itu. Nggak boleh ditelantarkan, harus dirawat. Kalau saat sakit mungkin ada dokter hewannya yang memelihara hewan itu. Mungkin ada yang perlu dilepas ke habitatnya yang asli, mungkin perlu dilepas ke sana ya dilepas gitu. Kalau enggak ya mungkin dirawat di sini juga boleh. Di samping juga sebagai tempat rekreasi. Pokoknya di Kebun Binatang Ragunan di Jakarta ini. Kalau di Bali ada namanya Bali Bird Park gitu. Itu dirawat hewan-hewan dan binatang situ, ada buaya, ada burung dan sebagainya. Ada juga yang lain di Bali, ada beberapa tempat mungkin ya. Ini yang ada di Jakarta namanya Kebun Binatang Ragunan, seperti itu. Nanti bisa kalian kalau ke Jakarta lihat kebun binatang di Ragunan, ada apa saja binatang-binatang langka itu. Kita lanjut. Nah, dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Tentang keseimbangan alam juga sudah Bapak Guru jelaskan bagaimana menyeimbangkan alam, pamannya antara ular dan tikus di sawah, itu bagaimana sudah Bapak jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, ini juga hewan langka ini anak-anak, burung. Ini kalau tidak salah ini namanya burung kakak tua ini. Kakak tua kalau nggak salah ini burungnya. Ya, ini burung kakak tua warna ungu ini. Ungu. Ini sudah langka sekali di negara kita, karena habitatnya banyak yang rusak, karena penebangan hutan liar ataupun perombakan atau mencari lahan baru untuk perindustrian dan sebagainya, sehingga burung ini menjadi langka. Dulu kalau di Bali juga banyak burung seperti ini. Waktu Bapak Guru kecil ini burung-burung seperti ini banyak. Ada burung bio itu banyak sekali di kampung. Sekarang nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali karena pohon-pohon yang besar sudah nggak ada lagi. Cari makannya juga nggak ada. Ini dulu banyak sekali di kampung waktu Pak Guru kecil. Tapi sekarang dengan perkembangan penduduk yang begitu pesat, sehingga habitatnya hilang semua. Nah, itu makanya sekarang perlu kita lestarikan dengan cara menanam pohon ya, biarin yang besar di hutan ya, sehingga burung-burung akan bisa kembali. Mungkin nanti dari penangkar itu bisa dilepas lagi di habitatnya kalau sudah habitatnya
cukup, mamanya pokoknya udah banyak, persediaan makan juga sudah ada. Kalau dulu waktu kecil Pak Guru itu pohonnya gede-gede sekali, ya burung-burung seperti ini banyak sekali. Sekarang sudah hilang, itu jadi udah langka. Langka itu artinya jarang anak-anak ya, langka, jarang ada. Kita lanjut. Ya, tidak terasa sampailah sekarang evaluasi. Ya, yang pertama sebutkan 3 syarat narasumber yang baik. Coba dijelaskan apa. Nomor 2, sebutkan 3 sikap pewawancara yang baik. Nah, nanti sikap-sikap wawancara perlu banyak. Kalian cukup sebutkan 3 aja yang penting-penting. Ya. Nomor 3, apa syarat utama pertanyaan yang diajukan kepada narasumber? Ini tentu ada syaratnya, udah Bapak jelaskan tadi, silakan jawab. Nomor 4, apa tujuan dari pengelompokan pertanyaan dalam wawancara? Apa tujuannya dikelompokkan pertanyaannya seperti itu? Udah Bapak jelaskan. Sampai di sini dulu anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.